Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul melaksanakan ibadah salat sunnah, yaitu ibadah salat tarawih berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya mendapatkan tema atau judul, yaitu jangan sombong dengan ilmu. Jangan sombong dengan ilmu. Kita semua mengetahui bahwa sifat sombong adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh para malaikat dan dibenci oleh seluruh manusia. Bahkan orang sombong pun membenci orang sombong. Kenapa? Karena mereka enggak mau disaingin. Orang sombong pun tidak suka sama orang yang sombong. Nah, ini tema kita malam ini, yaitu jangan sombong dengan ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya meskipun sebesar zarrah dari kesombongan. Apa itu zarrah, bapak-bapak? Ada yang mengatakan zarrah itu debu, ada yang mengatakan zarrah itu atom, ada yang mengatakan biji sawi. Tapi dalam kata bahasa Arab, zarrah itu adalah bermakna partikel yang paling kecil di dunia. Itu zarrah. Artinya apa? Bahwasanya seseorang tidak akan masuk surga meskipun di dalam hatinya ada kesombongan, meskipun persentasinya 0,01%. Sekecil zarrah. Kalau ada kesombongan dalam hati seseorang, maka tidak akan pernah masuk surga. Maka ini para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah dengan was-was, "Ya Rasulullah, ayuhibbu ahaduna ayyakun sawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Wahai Rasulullah, apakah kami juga termasuk sombong jika ada salah seorang di antara kami suka dengan pakaian yang bagus, suka dengan alas kaki yang bagus, atau sendal dan sepatu yang bagus? Apakah itu termasuk kesombongan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha indah dan suka kepada keindahan. Lalu apa yang dimaksudkan sombong? Yang dimaksud dengan sombong adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan atau meremehkan manusia. Ini yang dimaksud dengan sombong. Nah, sebelum kita lanjut, lawan dari sombong apa, bapak-bapak? Lawan dari sombong tawadhu. Lawan dari sombong adalah tawadhu. Nah, artinya apa? Sombong, kalau sombong itu adalah menolak kebenaran, kalau tawadhu menerima kebenaran. Kalau sombong itu berarti meremehkan manusia, kalau tawadhu menghormati manusia. Inilah definisi sombong dan tawadhu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau saya bertanya, kenapa iblis
dicap sebagai makhluk yang sombong? Kenapa iblis dicap sebagai makhluk yang sombong? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ketika kami berkata kepada para malaikat, "Wahai malaikat, sujudlah kalian kepada Adam." Maka mereka pun semuanya bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Nah, kapan Allah memberikan cap sombong terhadap iblis? Ketika iblis tidak mau menerima kebenaran. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan, tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, wastakbara, dan iblis pun sombong, wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk makhluk Allah yang kafir. Nah, ini kesalahan yang pertama iblis alaihissalam. Kemudian kesalahan yang kedua, kenapa iblis dilaknat? Tidak cukup sekedar dicap sebagai makhluk yang sombong, tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ara'aita hadha alladhi karramta 'alayya la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila." Ini protesnya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb, jelaskan kepada saya, terangkan kepada saya, apakah orang ini yang engkau muliakan di atas saya? Apakah Adam yang engkau muliakan di atas saya?" Ini iblis mau menjatuhkan Nabi Adam alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian iblis mengatakan, "La ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila." Sungguh kami akan sesatkan keturunannya kecuali hanya sedikit yang bisa selamat, ya, dari godaan iblis. Nah, kenapa iblis di sini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, ya. Tadi pertama iblis dicap sebagai makhluk yang sombong karena tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iblis, coba kita perhatikan ayatnya. Setelah Allah melaknat iblis, tidak ada satupun waktu atau kesempatan iblis untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah cap dia sebagai makhluk yang sombong. Allah sudah cap dia makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada satupun iblis meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada iblis meminta ampun atau minimal meminta keringanan hukum, ya. Ya, kalau kita ada yang divonis hukuman mati, paling ada upaya kita naik banding, ya, biar hukuman kita dikurangi, atau paling tidak kita minta ke presiden biar dapat gerasi, biar hukumannya dinolkan. Tapi iblis tidak, ya. Allah sudah cap dia sebagai makhluk yang sombong. Allah sudah cap dia sebagai makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah iblis tidak tahu? Apakah iblis tidak tahu bahwa dia akan kekal di neraka? Tahu, ya. Iblis tahu dia akan kekal di neraka. Apakah iblis tidak tahu bahwa neraka itu pedih? Tahu, iblis tahu bahwa neraka itu pedih. Tapi tidak satu pun iblis pernah meminta ampun dan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada sombong dan tawadhu tadi. Tawadhu adalah menerima kebenaran dan menghormati manusia. Menerima kebenaran dan menghormati manusia. Inilah yang dipraktekkan oleh para ulama terdahulu, ya. Mereka tidak segan-segan menerima kebenaran dari siapapun kebenaran datang, ya. Meskipun dia seorang ulama, kalau yang mengoreksi dirinya adalah bawahannya atau yang jauh ilmunya dari dia, tetap dia terima. Sebagai contoh, Abdullah bin Abbas, beliau adalah Ahlul Bait,
dan juga sepupu Rasulullah SAW. Bahkan beliau ini adalah orang yang ranking 1 dalam ahli tafsir, dalam ilmu tafsir. Beliau pernah salah di dalam fatwa. Apa fatwanya? Beliau pernah menghalalkan riba fadl. Pernah menghalalkan riba fadl. Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau didatangi oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa Abu Sa'id ini? Artinya Abu Sa'id ini adalah orang yang ilmunya lebih rendah di bawah Abdullah bin Abbas. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menegur dan mengoreksi kesalahan Abdullah bin Abbas. Artinya Abu Sa'id ini menyampaikan hadis Rasulullah bahwasanya riba fadl itu haram, sementara Abdullah bin Abbas menghalalkannya. Terjadi dialog antara Abu Sa'id dan Abdullah bin Abbas. Akhirnya apa? Setelah mengakui kesalahan beliau, Abdullah bin Abbas mengatakan, jazakallahu khairan ya Aba Sa'id jannah. Wahai Abu Sa'id, semoga Allah memberikan balasan surga kepadamu karena engkau telah menasihati aku. Masya Allah ya. Ini orang-orang yang tawadhu. Dia salah, keliru, kemudian dikoreksi oleh bawahannya, ya, oleh orang yang ilmunya lebih rendah daripada dia. Apa yang dia komentari? Justru dia mendoakan orang yang mengoreksinya. Ya, kalau kita sekarang Pak, ya, kalau ada yang koreksi kita, kamu tuh bisa apa? Ya, apalagi kalau misalkan dia murid kita, misalkan kamu kan murid saya. Ya. Tapi Abdullah bin Abbas tidak. Justru Abdullah bin Abbas memberikan doa, yang menyampaikan doa, jazakallahu khairul jaza ya Aba Sa'id jannah. Semoga Allah memberikan balasan surga kepadamu wahai Aba Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian contoh yang kedua, Abu Hurairah pernah keliru, pernah salah di dalam berfatwa. Apa fatwa Abu Hurairah? Abu Hurairah berfatwa, beliau mengatakan bahwa orang yang dalam kondisi junub kemudian memasuki subuh pada bulan Ramadan dan belum sempat mandi, maka puasanya tidak sah. Ini fatwanya Abu Hurairah, ya. Jadi orang yang sedang junub kemudian memasuki subuh sementara belum mandi, maka puasanya tidak sah. Ini menurut fatwanya Abu Hurairah. Kemudian pada saat itu ditegurlah Abu Hurairah oleh sahabat yang lain, dan sahabat yang lain bertanya kepada Aisyah dan Ummu Salamah. Disampaikanlah pendapat Abu Hurairah ini kepada Aisyah dan Ummu Salamah. Bagaimana Rasulullah dalam kondisi seperti ini? Apa kata Aisyah dan Ummu Salamah? Aisyah dan Ummu Salamah mengatakan pendapat Abu Hurairah itu salah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah junub, kemudian memasuki waktu subuh, dan beliau mandi dan puasanya dilanjutkan. Artinya puasanya tidak batal. Nah, akhirnya setelah itu disampaikan kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah bertanya, bagaimana pendapat Aisyah dan Ummu Salamah? Aisyah dan Ummu Salamah menyalahkan pendapat wahai Abu Hurairah. Apakah dia sendiri mengatakan? Apakah mereka berdua yang mengatakan demikian? Iya, karena Rasulullah pernah junub, kemudian masuki waktu subuh dan mandi dan puasanya dilanjutkan. Nah, apa ucapan Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, ahuma qolata, apakah dia berdua yang mengatakan demikian? Kalau memang dia berdua yang mengatakan demikian, huma a'lamu minni, mereka berdua lebih paham daripada saya. Padahal kita tahu bapak-bapak, yang ranking 1 dalam hadis siapa? Abu Hurairah, ya. Sementara Aisyah itu jauh di bawah Abu Hurairah. Tapi ketika Abu Hurairah ditegur dan dikoreksi kesalahannya oleh orang yang di bawahnya, beliau menerima dengan lapang dada. Bahkan beliau mengatakan, huma a'lamu minni, dia berdua lebih paham dan lebih ngerti daripada saya. Nah, ini adalah ketawaduan ulama-ulama terdahulu. Bahkan Ibnu Umar mengatakan, rahimallahu imran ahda ilayya uyubi, semoga Allah merahmati seseorang yang mengoreksi kesalahan saya.
Semoga Allah merahmati. Ini doanya untuk orang-orang yang mengoreksi kesalahannya. Ini Abdullah bin Umar. Dan siapa Ibnu Umar? Ya, Rasulullah mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Seandainya ada nabi setelahku, maka Umar yang akan diangkat menjadi nabi. Bayangkan ya, ini tawadhunya orang-orang ulama-ulama terdahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu tawadhu, menghormati manusia. Jangan pernah kita meremehkan manusia, karena kita nggak tahu ya. Mungkin di luar sana ada saudara-saudara kita yang ibadahnya kurang, bahkan justru kemaksiatannya merajalela ya. Tapi jangan pernah kita meremehkan dia, karena kita nggak tahu, mungkin besok atau minggu depan atau bulan depan atau tahun depan dia bertobat dan bisa mengalahkan ibadah kita ya. Kita nggak tahu ya. Makanya jangan pernah kita meremehkan orang lain meskipun ibadahnya lebih buruk daripada kita. Atau mungkin saat ini ibadah kita lebih baik daripada dia, ibadah kita hari ini lebih banyak daripada dia ya. Tapi jangan pernah kita remehkan dia, karena yang menentukan itu hanyalah ketakwaan ya. Kita nggak tahu, mungkin minggu depan dia akan bertobat dan mengalahkan ibadah-ibadah kita. Saya bertanya kepada bapak-bapak, siapa yang lebih dahulu masuk Islam, Bilal bin Rabah atau Umar bin Khattab? Bilal bin Rabah yang pertama, yang duluan masuk Islam. Nah, kemudian siapa di antara keduanya yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Umar ya. Umar lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang duluan masuk Islam Bilal bin Rabah, yang duluan mengenal sunnah Bilal bin Rabah, yang duluan belajar kemudian sholat ibadah yang lain adalah Bilal bin Rabah. Sementara pada saat itu Umar masih gemar menyiksa kaum muslimin. Nah, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, siapa yang lebih mulia? Umar bin Khattab lebih mulia. Makanya jangan pernah kita remehkan orang. Mungkin saat ini kita lebih baik daripada dia, tapi kita nggak tahu ya, ke depan dia lebih baik daripada kita ya. Dan dia duluan, maka dia duluan lebih duluan masuk Islam daripada masuk surga daripada kita. Kemudian contoh yang kedua, siapa tokoh utama yang menyebabkan umat Islam kalah dalam perang Uhud? Di situ ada tokoh kaum Quraisy. Pemimpin perangnya siapa? Sufyan, Abu Sufyan. Kemudian pemimpin pasukan berkudanya siapa? Khalid ibn Walid. Ini tokoh yang dua ini tidak hanya membenci dakwah Islam, justru dia memerangi Islam itu sendiri. Bahkan pada saat itu penghafal Al-Quran meninggal sampai 70 orang ya. Tapi apa yang terjadi setelah mereka berdua masuk Islam? Masya Allah ya, luar biasa. Justru dia menjadi orang-orang yang terdepan dalam perjuangan Islam. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita remehkan orang, jangan pernah hobi kita menolak kebenaran ya. Siapapun menyampaikan kebenaran kepada kita atau siapapun yang mengoreksi kesalahan kita, kita harus terima. Kita harus terima dalam dada dengan penuh ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.